必须3楼主水缥缈，前几日我要马上立刻明白。我们也可以想办法将力协。另外有云台，1天来回足够了。陆院传奇陆院长怎么会在这里？陆灵溪，是，你是我脱困，虽然比起我来还差了。你进入学院的一切，是我根本无法控制的火毒对灵力强劲的人。没错，你可以帮到化魔草，即可将剩余10年了。我已经。我境内很受限制。院长，你怎么不去取啊？那我去试试。你的雄灵很有希望，虽然你身法欠佳。Halo guys, welcome back to the Universe. Ya, karena ada sedikit masalah, maka Tonghua ini akan dipindahkan kembali ke channel satu ini. Jadi mohon dimengerti ya guys, kalian pasti sudah tahu. Walaupun channel satu ini nggak aman banget sih, tapi Mimin pastikan satu hal, dalam beberapa waktu ke depan mungkin Mimin bakal agak sedikit telat uploadnya, mungkin bisa sedikit atau lebih lama gitu guys, intinya telat-telat gitulah. Oke kalau gitu mari kita masuk ke Tonghua 5 Elements God of War atau Shin-Chan, si Raja Beruang Bumi alias Shi Huang. Nah di part kali ini kita semua bakal melihat nih, Shi Huang menjadi sangat terkenal setelah dia mengalahkan Xie Tian sendirian. Sampai-sampai Dekan Sui mengadakan sebuah pesta besar untuk merayakannya guys. Tetapi Dekan Sui juga membawa dia ke bawah tanah ruang rahasia untuk menemui seseorang. Pertanyaannya, siapakah orang yang bakal dia temui? So langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Di part kemarin kita semua sudah melihat Shi Huang itu ternyata menghajar habis-habisan si Meng Zifu alias robot pemusnah milik Black Mansion. Itu membuat Xie Tian semakin terheran-heran karena kekuatan Shi Huang itu nggak habis-habis guys. Tidak ada cara lain. Akhirnya dia segera kabur dari sana, memanggil seekor naga. Tetapi sayang, Shi Huang berhasil menghajarnya dan membuatnya pingsan. Yang ternyata Tianming beserta kawannya itu juga kalah guys sama Dekan Sui serta Wuxian. Kekalahan telak itu membuat para musuh auto kabur. Mantap. Tapi kejadian Shi Huang berhasil mengalahkan si Xie Tian sendirian membuat Wuxian sempat tidak percaya. Dia yakin pasti Chang Kong dan Black Mansion bakal merencanakan hal lain. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Setelah itu di sisi lain, si pangeran beserta beberapa keluarga Li yang tersisa sedang terkumpul. Mereka di sini menunggu kabar dari Tianming beserta yang lainnya guys. Gak lama dari itu, akhirnya Tianming beserta yang lainnya pun kembali. Saat melihat kondisi mereka, sang pangeran auto bingung karena Xie Tian itu kok gak bersama mereka ya. Tianming menjelaskan, Shi Huang sudah menerobos ke ranah pikiran dan sialnya Xie Tian itu tertangkap. Sementara Shi Huang juga menghancurkan markas Black Mansion yang ada di kota. Tentu mendengar hal itu, si pangeran terkejut semakin kesal guys. Sampai-sampai dia menghancurkan meja yang ada di hadapannya. Dirinya bisa semarah ini karena waktu itu pada saat dia kalah oleh Shi Huang itu masih berada di alam spiritual. Jadi dia menduga pasti orang-orang di kota sudah menggosipkannya yang telah kabur dan kalah dari Shi Huang guys. Makin malu tuh. Tentu dia sangat bingung gimana caranya mengalahkan Shi Huang sekarang. Sampai-sampai dia menduga kemungkinan sebentar lagi Shi Huang juga bakal menerobos ke tingkat selanjutnya. Dia sangat kesal dan menyalahkan semua kesalahan ini kepada Tianming. Karena sebelumnya Tianming mengatakan guys, kalau dia bakal menghabisi Shi Huang menggunakan boneka psikopat Black Mansion. Dia menjelaskan kalau dirinya akan meminta bantuan dari Black Mansion dari cabang utara. Tetapi Chang Kong masih kesal guys, karena pasti membutuhkan lebih banyak waktu agar menunggu kedatangan mereka ke tempat terpencil ke kota seperti ini.
现在他都行已经，不是号称没有杀？紫雷说必杀灵变者吗？死！必须！ Dia menegaskan kalau dirinya ingin menghabisi Shi Huang dengan waktu cepat. Si Yuya mendengar itu menyarankan agar bekerja sama dengan si Piao Miao, yaitu pemilik villa Yuntai yang ada di utara, guys. Apalagi dia juga diperintahkan untuk mengirimkan laporan pekerjaan di sekitar sana. Karena jaraknya tidak terlalu jauh dan cukup dekat, mereka bisa sampai ke sana cuma butuh waktu sekitar 1 hari. Yuntai juga mendukung pendapat itu, bisa membuat Li Feiyi menerobos kerana selanjutnya. Sehingga Tianmi menjadi semakin yakin kalau dengan cara seperti itu, kekuatan tempur mereka meningkat dan bakalan cukup, serta mereka bisa menyelamatkan Zetian yang sudah disandra. Menurut Chang Kong, rencana ini cukup bagus dan dia setuju. 3楼主水缥缈前几日，我要马上立刻，我们也可以想办法将力协。另外有云台，1天来回足够了。 Jiang Fei yang berada di sana langsung berinisiatif memberikan pesan kerjasama kepada Piao Miao. Sehingga tanpa basa-basi, dia pun segera pergi dari sana. Tidak lupa dia juga menyuruh anggota keluarga Li lainnya untuk menjaga Jianqi pada saat dia pergi. Sementara di sisi lain, Shi Huang yang telah kembali ke akademi. Dia disambut oleh semua murid dan menyorakinya, guys. Beberapa murid di sana sangat terkagum-kagum karena Shi Huang bisa secara langsung mengalahkan Zetian yang sudah berada di ranah yang tinggi. Sampai-sampai mereka menyuruh Shi Huang nih agar masuk ke penilaian Tianjiao untuk menyelesaikan tingkat 4, guys. Padahal Shi Huang sudah menyelesaikan semua level, cuman dia sembunyiin kan. Tapi kan mereka ini nggak tahu, guys, soalnya disembunyikan. Jadi ya kalian sudah ngerti. Cuma dekan-dekan doang yang bisa tahu. 这真的是天北学院前所未刚刚突破就可以正面击败龟。师傅，你这个人块头又大。 Namun ada juga murid yang menantikan pesta perayaan kemenangan ini. Dekan Sui langsung mengumumkan akan mengadakan pesta besar-besaran. Wakil Kepala Tianpei berencana mengundang si Wuxian. Tetapi Dekan Sui kurang setuju, guys. Karena dengan adanya Wuxian, paling cuma mengganggu suasana tuh. Shi Huang mencoba menasihati si Dekan Sui. Karena udah tua, janganlah bersikap seperti itu. Wah, gantiannya sekarang si Dekan Sui yang dinasihati. Setelah itu mereka mengadakan pesta dan minum-minum bersama. Sebagian murid mabuk karena kebanyakan minum. 开，马上得开一场庆功宴嘛！臭小子，皮痒了！院长要大度。 Xiao Ye juga mabuk berat menantang Shi Huang untuk bertarung. Tetapi cuma Yu Chan doang, guys, yang gak minum sama sekali. Dia malah sibuk membuatkan surat untuk ayahnya supaya si ayah tidak khawatir. Yu Jing sangat terkagum karena Shi Huang tidak kenal akan takut berhadapan dengan Pangeran ke-9 ditambah Black Mansion pula. Setelah pesta selesai, Dekan Sui membawa Shi Huang ke bawah tanah ruang rahasia. Tidak lama dari itu, mereka pun sampai ke sebuah ruangan dan langsung dimasuki, guys. Dan ternyata di dalam ruangan itu ada si Lu Lingxi yang sedang dirantai. Tidak lupa Dekan Sui juga memberikan hormat kepadanya. Jelas menyaksikan itu membuat Shi Huang bingung dan terkejut, guys. Kenapa si Dekan Lu itu bisa ada di sini? Apalagi dia dirantai pula. Apa yang terjadi? Dekan Lu memastikan agar tenang dan menjelaskan sebenarnya rantai ini adalah buatannya sendiri, guys. Dia menegaskan kalau dirinya sudah mengetahui Shi Huang memiliki bakat super bagus, sehingga dia meminta bantuan Shi Huang untuk menyelamatkan dirinya. Tentu mendengar itu, Shi Huang bingung dong, apalagi para penonton, ya kan? Lingxi pun mulai menjelaskan. Setelah dia mengalahkan Yang Shangxiao, dia berkelana untuk memperkuat diri. Tetapi dia sempat diserang oleh seekor naga iblis yang keluar dari kota 10.000 iblis. 传奇陆院长怎么会在这里？
陆灵犀，你是我脱困，虽然比起我来还差了。你进入学院的一切。 Nah, dalam pertarungan itu, dia sangat terpojok guys, karena naga itu sungguh kuat. Apalagi dia juga sudah terkena racun dari apinya. Jadi setiap terjadi yang namanya bulan sabit di malam hari, racun di dalam dirinya itu bakal mengamuk, membuat dia tidak terkendali. Karena itulah setiap ada bulan sabit dia harus mengunci diri di bawah tanah guys, membuatkan rantai. Dan sekarang tujuannya memanggil Shu Huang demi meminta bantuan, mengambilkan satu rumput ajaib untuk membuang sisa racun di tubuhnya guys. Karena selama 10 tahun lamanya dia sudah berhasil membuang lumayan banyak racun yang ada di dalam tubuh. Dekan Sui juga melaporkan kalau dia sudah memeriksa markas naga iblis api dan menemukan memang di sana ada rumput yang mereka butuhkan. 我根本无法控制的火毒对灵力强劲的，没错，你可以帮助化魔草，即可将圣10年了。 Tentu membuat Shu Huang bertanya-tanya, kenapa tidak Dekan Sui aja yang pergi mengambil rumput itu? Benar juga ya. Yang ternyata setelah rumput itu diambil, pasti si naga iblis bakal terbangun dan memanggil para monster dari kota 10.000 iblis. Apalagi cara yang terbaik adalah menggunakan roh binatang untuk melawan si naga itu. Jadi Lingxi meminta bantuan Shu Huang dan mengambilkan rumput legendaris menggunakan buruan bumi. Jadi sederhananya seperti ini guys, Dekan Sui tidak memiliki binatang roh. Jadi dia kurang cocok mengambilkan rumput di sana, yang ada dirinya bakal kesulitan. Nah, berbeda sama si Shu Huang, dia punya buruan bumi yang bakal mempermudahnya untuk mendapatkan si rumput legendaris. Jadi kayak gitu guys. Dekan Sui super yakin kalau Shu Huang pasti bisa mendapatkannya. Nah, MC kita mendapatkan misi super berbahaya nih. Menerobos ke tempat si naga iblis. Waduh, kalau ketahuan atau diambil pasti dia memanggil 10.000 iblis. Nah, itu tuh agak sulit tuh. Penasaran kan? 魔境内很受限制。长，你怎么不去取啊？那我去试试。你的雄灵很有希望，虽然你身法欠佳。 Setelah itu, Shu Huang dan Dekan Sui bergegas pergi untuk mengambil rumput legendaris di gunung. Dekan Sui sangat senang karena saat ini sedang hujan. Jadi pasti tidak bakal ada orang lain di gunung ini. Tentu itu juga membuat Shu Huang kebingungan. Karena harusnya semalam itu hujan harusnya udah berhenti. Tetapi dia bingung. Apakah naga iblis api sangatlah kuat ataukah tidak? Dekan Sui menjelaskan kalau sebenarnya naga iblis api ini juga keracunan seperti Dekan Lu. Seharusnya naga iblis itu pasti sudah tidak ada dari sekitar 10 tahun yang lalu. Tetapi karena dia terkena racun api iblis, jadi dia sama seperti Dekan Lu yang sampai sekarang masih bertahan hidup. Namun buruknya, racun iblis api juga membuat dirinya menjadi semakin kuat guys. Jadi si naga itu lebih kuat daripada dulu. Tentu mendengar itu Shu Huang jadi makin penasaran. Soalnya katanya 10 tahun yang lalu aja Dekan Lu sudah mencapai ranah yang sangat tinggi. Jadi sekarang dia terkena racun iblis api, kira-kira kayak mana tuh kekuatannya ya kan? Namun yang perlu dikhawatirkan sekarang adalah si naga api yang bakal mereka lawan nih. 不过是因为他当年被北来说给镇压了。 Tidak lama dari itu, akhirnya mereka pun sampai. Shu Huang memadatkan kekuatannya untuk memeriksa apakah ada orang lain di sekitar mereka. Setelah merasa semua sudah aman, Dekan Sui memadatkan kekuatannya untuk membuka segel gunung api. Alhasil batu besar yang menutupinya pun terbuka dan mereka langsung dikejutkan oleh iblis api yang sungguh berbahaya. Dekan Sui menjelaskan kalau api iblis itu lebih banyak dari 10 tahun yang lalu. Dan api ini tidak pernah padam, bahkan bisa membakar apapun yang ada di hadapannya. Shu awalnya kurang yakin, karena dia takut tidak bisa mengendalikan buruan buminya jika terlalu jauh.
没人，小心点。是魔皇。 Untungnya Dekan Sui menenangkannya karena untuk mengendalikan roh emas tidak memiliki yang namanya jarak. Mendengar itu, Shu Huang auto yakin. Dia pun langsung mengeluarkan buram buminya guys, serta masuk ke dalam. Tidak lupa Dekan Sui juga langsung memadatkan kekuatannya untuk melindungi Shu Huang jika semisal ada terjadi suatu hal. Dia sangat yakin kalau cara ini bakal berhasil karena pelindung buram buminya Shu Huang sungguh kuat. Dengan perlahan buram buminya pun turun memasuki gunung semakin dalam dan semakin dalam. Akhirnya buram bumi bertemu dengan si naga iblis api. Shu Huang meminta bantuan Dekan Sui untuk membantunya mengalahkan sang naga iblis api. Karena naga itu sangatlah kuat. Sampai-sampai buram buminya Shu Huang aja dihempaskan dengan mudah. Pada akhirnya mereka berdua pun bekerja sama. Dekan Sui menggunakan roh emasnya dan langsung menyerang. Tapi karena terlihat sangat sibuk, Shu Huang tidak memiliki kesempatan. Dia melancarkan serangan dari arah yang berbeda. Itu pun membuat sang naga iblis api auto kewalahan dan terhempas. Dia juga kelihatan sangat kesal, ingin menghabisi mereka semua. Shu Huang sudah mendapatkan rumput legendaris. Dia langsung menyuruh buram buminya agar kembali keluar dari gunung. Jelas si naga iblis tidak membiarkan hal itu terjadi, mencoba mengejar mereka. Untungnya Dekan Sui datang tepat waktu, langsung menutup segel gunung. Tetapi sayang, si naga iblis sempat mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. Alhasil Dekan Sui kesakitan karena terkena dampak sedikit dari serangan sang naga iblis. Tapi kesialan mereka tidak sampai di situ. Karena dari belakang sudah ada monster bayangan macan tutul. Tidak terima diri dikalahkan, si naga iblis api memberikan kekuatan api iblisnya kepada sang monster. Itu membuat monster macan tutul langsung berevolusi memiliki kekuatan api iblis. Apalagi sekarang monster macan tutul menjadi sangat kuat. Roh emasnya Dekan Sui aja dihempaskan dengan mudah olehnya guys. Mungkin itu juga karena Dekan Sui sudah terluka terkena serangannya si naga iblis api yang sebelumnya. Dekan Sui melihat itu pun mengajak Shu Huang agar segera kabur karena pasti sangat sulit untuk menghabisi monster macan tutul. Pada saat mereka berdua kabur, Shu Huang memberikan rumput legendaris itu kepada si Dekan dan menyuruhnya agar segera kabur. Sementara dialah yang bakal mencoba menahan monster macan tutul. Jelas Dekan Sui tidak setuju. Masa iya seorang murid dibiarkan ya kan? Apalagi dia seorang dekan, tugasnya melindungi para murid. Jadi harusnya dialah yang melindungi Shu Huang guys di saat keadaan seperti ini. Mereka malah berdebat di situasi yang begitu genting. Tetapi Shu Huang tetap menyuruhnya agar pergi. Karena Dekan Sui memiliki keterampilan bumi dan bisa mempercepat larinya. Dia juga baru saja terluka akibat terkena serangan dari sang naga iblis api tadi. Apalagi kalau Shu Huang yang pergi, pasti dia bakal kesulitan untuk mencari penjaga naga rahasia dalam membantunya. Setelah berpikir cukup lama, pada akhirnya Dekan Sui setuju segera kabur guys. Dia juga menasihati Shu Huang agar berhati-hati dan harus tetap hidup. Alhasil Shu Huang pun mengeluarkan buram buminya, memancing si monster macan tutul.
快走吧！你的对手是我。 Shu Huang cukup pintar guys. Dia menggunakan segala macam cara untuk melawannya. Tetapi sebenarnya, monster macan tutul ini sangatlah kuat. Bahkan Shu Huang dengan mudah dia hempaskan. Tetapi tidak ada kata mundur bagi Shu Huang dan dia kembali maju. Apalagi sekarang dia juga menggunakan pedang dewa miliknya guys. Wah, ini mah namanya sudah terhimpit. Pedang dewanya akan digunakan lagi. Segera dia mengeluarkan sosok Phoenix miliknya dan menerjang. Alhasil sang monster macan tutul terhempas. Serta efek dari api iblisnya itu menghilang guys. Soalnya dia udah dikalahkan ya kan. Di sisi lain, si naga iblis api yang berada dalam gunung tidak terima, berusaha agar keluar dari segel gunung. Dia tidak terima karena merasa dirinya ditindas oleh para manusia. Shu Huang menyaksikan itu malah meledeknya guys, karena si naga iblis api gak bakal bisa keluar dari segel itu. Apalagi dia juga menegaskan si naga agar bersiap karena sebentar lagi sang naga iblis api bakal dihabisi. Dan apa yang terjadi? Shu Huang langsung maju masuk ke dalam gunung itu guys, menghadapi si naga iblis api secara langsung. Berani sekali MC kita ya. Padahal sebelumnya Brom Buminya sudah kewalahan melawan si naga iblis api. Sepertinya dia berniat untuk menghabisi sang naga iblis api sendirian menggunakan pedang dewanya. Wow, pertarungannya auto epic nih. Setelah itu, Shu Huang pun bertarung melawan si naga iblis api. Dikarenakan Shu Huang sangat kuat, pada akhirnya naga api iblis berusaha kabur menggunakan jiwanya saja. Melihat jiwa sang naga yang mencoba kabur, Shu Huang menutup goa itu dan menyegilnya. Tidak lupa dia mengejar sang jiwa naga yang kabur. Wah, gara-gara Shu Huang ingin menghajar naga api iblis, sekarang malah jiwanya kabur guys. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di hadapan mereka muncullah si Jiang Fei yang sedang berkuda. Dan ternyata jiwa naga itu langsung merasuki ke dalam tubuhnya Jiang Fei, membuat dirinya auto terjatuh. Jiang Fei tidak terima karena dia merasa Shu Huang lah yang menyerangnya. Dia pun menjadi sangat kesal, langsung mengeluarkan roh emasnya serta menyerang. Tetapi sayang dengan mudah, dengan satu pukulan, roh emasnya itu langsung hancur dalam sekejap. Shu Huang sendiri juga terkejut, tidak menyangka dia bisa sekuat ini. Tidak lama dari itu, Jiang Fei kembali mengamuk. Kali ini dia mengumpulkan kekuatan api dan memunculkan sang roh naga api. Waduh, gawat juga ya. Jadi si naga iblis sekarang itu berubah menjadi sosok roh sucinya Jiang Fei. Jiang Fei terus-menerus memadatkan kekuatan api iblis karena dia tidak terima dirinya diremehkan. Shu Huang langsung mengeluarkan Brom Bumi dan pertarungan pun kembali terjadi. Mereka saling beradu kekuatan satu sama lain. Tetapi sayang, Shu Huang masih lebih kuat. Jadi dia berhasil menghajar roh suci naga api iblis. Tetapi di sini, dia juga yakin kalau naga iblis api itu belum sepenuhnya menyatu sama si Jiang Fei. Tanpa basa-basi, Jiang Fei pun kembali memadatkan kekuatannya dan menyerang kembali. Dia juga mengeluarkan naga biru untuk melawan Shu Huang. Tapi sayang, naga biru itu lagi-lagi dihancurkan dengan mudah olehnya. Tidak lupa Shu Huang juga langsung maju untuk menghajar Jiang Fei. Alhasil, karena sudah yakin tidak bisa mengalahkan Shu Huang, pada akhirnya Jiang Fei mengeluarkan sebuah petasan untuk memanggil bala bantuan. Dia juga mengumpulkan kekuatan kembali ingin menyerang Shu Huang.
Tetapi Shuang tidak takut. Sekalipun ada bala bantuan yang datang, dia juga langsung mengeluarkan kekuatannya lagi, ingin menghajar si Jiang Fei. Di sisi lain, Dekan Sui dan Wuxian sudah sampai ke gua naga api iblis. Mereka terkejut karena api iblis sudah memancar keluar dari segel batu. Dekan Sui menggunakan kekuatannya untuk menyegel api itu kembali. Dia juga terlihat khawatir kepada Shuang karena dirinya yang tidak ada di sini. Untungnya gak lama dari itu, mereka melihat ada tanda kembang apinya Jiang Fei. Jadi tanpa basa-basi, mereka pun langsung kabur ke sana. Sementara itu, Jiang Fei yang terkena serangannya Shuang, dia langsung terhempas tidak berdaya. Dikarenakan sudah terluka cukup parah, pada akhirnya Jiang Fei memanggil naga birunya dan segera kabur. Pada saat Shuang mau mengejarnya, dia pun langsung ditahan oleh Dekan Sui beserta yang lainnya. Mereka sangat khawatir dengan keselamatannya Shuang. Tetapi Shuang langsung menjelaskan kalau si naga api iblis jiwanya itu sudah keluar dan sekarang naga itu merasuki ke dalam tubuhnya Jiang Fei. Dia sangat khawatir karena kemungkinan keluarga Li itu bakal kembali berjaya guys, dibantu oleh si naga api iblis. Wuxian menenangkannya dan menyuruhnya agar kembali ke kota terlebih dahulu, menyusun rencana secara matang. Setelah itu, di sisi lain, Jiang Fei pun sudah sampai ke hadapan markas. Dia pingsan karena terluka parah. Tidak lama dari itu, dirinya pun terbangun. Tetapi saat bangun, dia sudah berada di dalam kamar. Yang ternyata Fei Yu yang membawanya dan merawatnya guys. Fei Yu langsung bertanya apa yang udah terjadi kok sampai dia bisa pingsan. Tapi Jiang Fei gak mau mengatakannya guys. Malah meminta si paman untuk memanggil Jiang Qi. Walaupun dia sempat dirasuki oleh si naga api iblis, tapi sekarang dia sudah tahu di dalam dirinya ada naga api iblisnya guys. Pada saat Jiang Fei pergi, tiba-tiba naga api iblis pun muncul di hadapannya. Sang naga memberikan dua pilihan. Yang pertama, dia meminta Jiang Fei untuk menyerahkan dirinya diambil alih dan berjanji bakal membantu memulihkan si Jiang Qi. Yang kedua, jika Jiang Fei menolaknya, dia bakal terus memberontak dan menghajarnya dari dalam tubuh. Ya itu mah sama aja guys. Si Jiang Fei ujung-ujungnya harus pilih yang pertama ya kan. Tetapi karena tidak bisa menolak, akhirnya Jiang Fei setuju akan pilihannya. Tetapi dia meminta sedikit waktu untuk berbicara kepada sang adik. Jadi dia berniat memberikan Jiang Qi benda peninggalan dari sang ibu. Tidak lama dari itu, Fei Yu pun datang membawa si Jiang Qi. Jiang Fei meminta agar memberikan waktu mereka berdua. Nah, setelah itu Jiang Fei menjelaskan kalau sebenarnya ibu mereka sudah tidak ada sedari kecil. Sebelum pergi, sang ibu meninggalkan satu barang, yaitu sebuah belati. Tidak lupa Jiang Fei meminta maaf karena tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Alhasil dia pun memberikan belati itu kepadanya. Dia juga menasihati si Jiang Qi agar menjaga dirinya sendiri dengan baik mulai sekarang. Barulah Jiang Fei mengambil belati itu kembali dan menusukkannya langsung ke dirinya guys. Karena hal itu, si naga iblis auto tidak terima, langsung meledakkan tempat itu. Fei dan lainnya yang menyadari ada keanehan langsung bergegas untuk memeriksanya. Mereka mencoba mencari Jiang Fei beserta Jiang Qi yang masih tertimbun kayu-kayu. Tetapi sayang, Jiang Fei sudah meninggoy ketika dia ditemukan.
Tidak lama dari itu, Cangkong beserta lainnya juga datang untuk memeriksa. Mereka bingung kenapa Jiang Fei sudah tidak ada, padahal enggak ada orang lain. Mereka juga melihat ada sebuah belati yang menusuk tepat di dadanya Jiang Fei. Tidak lama dari itu, Jianqi yang melihat sang kakak seperti itu auto tidak terima. Dia berjalan keluar untuk membalaskan dendam. Dan sekarang dirinya mengatakan kalau dia itu sembuh dari sakitnya. Hah? Tentu membuat keluarga Li terkejut. Ternyata si naga api mengabulkan permintaannya guys. Yang berarti sekarang lawannya Shu Huang bakal jadi Jianqi nih. Apakah sekarang si jiwa naga api iblis merasuki ke dalam tubuhnya Jianqi? Kemungkinan sih iya ya. Soalnya kan tadi dia langsung sembuh dari penyakit gilanya. Apakah keluarga Li sekarang bakal benar-benar bangkit dan menguasai kota Tianpei lagi? Lalu kira-kira rencana apa yang bakal dilakukan oleh si naga api iblis untuk melawan Shu Huang? Penasaran kan? Kita tunggu saja ya guys. Setelah itu, Jianqi mengumpulkan kekuatannya dan mulai menerobos kerana pikiran. Jelas membuat Jiang Fei dan lainnya terkejut, kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya mereka tidak melihat roh emas milik Jianqi yang biasanya guys. Cangkong yang menyaksikan itu bingung. Aura yang dimiliki Jianqi sekarang berbeda dan bisa dibilang sama seperti Shu Huang. Akan tetapi dia juga sangat senang. Ini menandakan Jianqi sudah menerobos kerana berikutnya. Sampai-sampai dia langsung menyuruh semua orang di sana agar ikut bersamanya untuk menghajar Shu Huang sekarang juga nih. Tetapi si Jiang Fei menenangkan Cangkong karena Jianqi baru aja sadar dan pulih. Apalagi dia sangat khawatir roh emasnya Jianqi itu sungguh berbeda daripada sebelumnya. Tetapi Cangkong tidak peduli akan semua itu. Yang terpenting Jianqi sekarang sudah menjadi lebih kuat dan berada di ranah yang setara dengan Shu Huang. Pada akhirnya mereka pun segera pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata anak buahnya Wuxian sudah memata-matai mereka guys. Oleh karena itu, Wuxian mengetahui kalau mereka sudah mulai bergerak lagi kembali ke kota. Pada akhirnya dia pun mengumpulkan Shu Huang dan lainnya untuk menunggu di depan gerbang kota supaya bersiap melawan. Gak lama dari itu benar aja guys. Cangkong, Jianqi beserta lainnya sudah sampai ke hadapan gerbang kota. Yu Fei menyaksikannya auto terkejut karena Jianqi itu sudah sembuh. Apalagi sekarang aura yang dipancarkan dari tubuhnya sungguh berbeda. Sampai-sampai mereka yakin kalau Xiao Yao sendiri nggak bakal bisa mengalahkannya guys. Wah, udah jadi kuat banget nih ceritanya nih. Tapi Shu Huang memastikan untuk tenang saja. Dia pun segera maju menghadapi Jianqi karena memang sedari awal pertarungan ini adalah miliknya. Shu Huang juga terkejut bukan main saat mengetahui Jianqi sudah pulih total. Kok bisa ya? Berbeda sama si Jianqi, dendamnya udah kesumat karena anggota keluarganya sudah tiada. Orang-orang yang menyaksikan mereka berdua bertarung tersadar kalau mereka berdua ini memiliki aura yang mirip-mirip guys. Mungkin bisa dibilang kekuatan mereka ini sama ya. Jianqi menyatakan kalau dia nggak bakal diam saja melihat keluarganya dihabisi. Dan sekarang kedatangannya ke sini untuk membalaskan dendamnya kepada Shu Huang yang sudah membuat bencana kepada keluarganya. Padahal keluarga mereka duluan yang mulai ya kan, tapi Shu Huang yang disalahkan. Mendengar hal itu, Shu Huang setuju dan memadatkan kekuatannya menggunakan armor bumi. Nggak mau kalah, Jianqi juga mengeluarkan roh emasnya, yaitu pedang emas
ditambah mengeluarkan segumpalan api yang sangat kuat. Gak cuma sampai situ, dia menggabungkan kedua kekuatan itu ke dalam dirinya guys. Alhasil sekarang aura di dalam tubuhnya berbeda dan lebih kuat lagi. Saking kuatnya kedua aura mereka berdua itu bertabrakan dan saling berlawan satu sama lain. Tanpa basa-basi, mereka berdua maju dan memulai pertempuran. Keduanya saling bertukar pukulan sampai-sampai Shi Huang terlihat senang guys. Akhirnya dapat lawan setara ya. Karena jarang banget Shi Huang bisa bertemu dengan lawannya setara seperti ini. Jadi jelas sekarang dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Benar juga ya. Kalau kalian ingat Shi Huang bertarung, pasti dia sangat mendominasi dan menekan lawannya guys. Memang karena dia yang jauh lebih kuat. Setelah itu Jianqi mengumpulkan kekuatan kembali menyerang menggunakan api iblis. Tidak mau kalah, Shi Huang juga ikutan maju menyerang. Alhasil adu kekuatan pun terjadi. Tetapi sayang mereka berdua sama-sama kuat. Jadi tidak ada satupun yang terhempas satu sama lain. Wow, kekuatan mereka setara, ini baru seru nih. Shi Huang memiliki bulan bumi sangat kuat, sementara Jianqi memiliki naga iblis api yang kuat. Gak mau kalah, Shi Huang juga mengeluarkan bulan buminya segera bersiap. Mereka berdua menyerang dan adu kekuatan terjadi. Tetapi bisa dilihat, roh beruang bumi milik Shi Huang itu masih lebih unggul. Alhasil Jianqi terhempas. Tidak lupa Shi Huang pun mulai bersikap sombong karena untuk beradu kekuatan roh pasti dia jauh lebih kuat. Merasa terhina, Jianqi memadatkan kekuatannya kembali dan mengeluarkan roh naga api iblis. Tapi apa yang terjadi? Di sini roh naga iblis api milik Jianqi itu mulai bertransformasi. Tentu membuat Jiang Fei dan yang lainnya itu terkejut kesenangan guys. Berbeda dengan Shuya, dia berpikir keras. Karena tujuan Black Mansion adalah menghabisi orang-orang yang memiliki transformasi roh. Jadi sebenarnya Jianqi ini sudah masuk ke dalam target mereka guys. Waduh. Akan tetapi sebelumnya keluarga Li itu sudah menjalin yang namanya kerjasama dengan Black Mansion. Jadi pasti bakal agak sulit atau rumit masalahnya di masa depan ya kan. Tetapi Shi Huang sama sekali nggak takut. Dia segera mengeluarkan bulan bumi miliknya dan menyerang kembali. Tapi sayang, naga iblis Jianqi sudah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai-sampai dia bisa menghancurkan bulan buminya milik Shi Huang guys. Melihat hal itu, Shi Huang tidak tinggal diam. Segera dia kumpulkan kekuatan lagi. Bertekad kali ini menghabisi Jianqi. Karena kalau diingat, Jianqi lah yang mulai duluan menggertak dirinya pada saat awal-awal masuk ke dalam akademi. Apalagi setelah itu keluarga Li-nya mulai mengirimkan orang-orang untuk menindas bahkan menghabisinya guys. Jadi jelas, Shi Huang sungguh marah dan akan menghajar semua orang yang berani menghina dirinya. Dia pun langsung mengeluarkan bulan buminya kembali dan mengeluarkan aura super kuat dari dalam diri. Tapi apa yang terjadi? Shi Huang melompat ke bulan buminya guys, memberikan kekuatan yang ada di dalam tubuhnya secara langsung. Dia memperkuat bulan buminya dan sekarang beruang buminya berubah bertransformasi menjadi lebih kuat lagi. Itu tentu membuat Wuxian dan Dekan Sui terkejut karena roh buminya Shi Huang ternyata bisa transformasi sampai 2 kali ya. Tentu mereka terkejut dong. Ini sih keren banget. Gimana tidak, setahu mereka roh bulan bumi Shi Huang itu termasuk level rendah.
tapi kok bisa sampai 2 kali transformasi ya? Pada akhirnya Shoha menyatakan kalau ini adalah pertarungan sampai meninggoy. Jadi siapa yang menang, dialah yang bakal hidup, yang kalah auto meninggoy. Jianqi tidak takut, dia menerimanya. Segera dia kumpulkan kekuatan dan akhirnya mereka berdua bersiap bertarung kembali. Makin kuat aja nih pertarungannya nih, mantap. Untuk pertama kalinya kita melihat burung buminya Shu Huang itu bertransformasi sampai kedua kali. Mungkin bisa dibilang ini rekor baru nih. Orang pertama yang membuat roh binatangnya bertransformasi sampai 2 kali, ya enggak? Sepertinya setelah pertarungan ini, dia bakal menjadi lebih terkenal. Apalagi Shu Huang mungkin bisa mengalahkan Jianqi sekarang. Tapi kan belum tentu ya. Kira-kira siapa yang bakal menang nanti? Setelah itu mereka pun maju dan saling menyerang. Pada akhirnya pertarungan pun terjadi. Shoha sangat penasaran seberapa kuatkah roh burung buminya sekarang setelah bertransformasi untuk yang kedua kalinya. Alhasil dia mengumpulkan kekuatannya dan menyerang. Kekuatan serangan itu membuat naga iblisnya Jianqi auto terhempas. Tidak mau menyerah, Jianqi menyerang kembali dengan menyeburkan api iblis ke arah burung buminya Shu Huang. Tetapi sayang, api itu berhasil ditahan dengan mudah. Dan Shu Huang juga menghancurkan naga iblis api milik Jianqi. Ditambah lagi burung bumi Shu Huang langsung maju dan menyerang Jianqi guys. Tidak dikasih ampun nih. Membuat Jianqi auto kewalahan dan berakhir terhempas. Fei dan anak buahnya bergegas menggendong Jianqi, mencoba membawanya kabur dari sana. Sementara Tianming, Uya dan Liao Qiu juga ikut kabur dari sana karena mereka yakin nggak bakal bisa mengalahkan Shu Huang sekarang guys. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat Shu Huang ingin mengejar mereka, tiba-tiba dia terjatuh lemas, seakan-akan kehabisan tenaga. Tentu Qiu yang menduga, pasti si Shu Huang terkena efek samping dari penggunaan transformasi burung buminya yang baru itu guys. Jadi makan tenaganya banyak banget tuh. Segera Lao Qiu pun berbalik maju ingin menghajar Shu Huang. Jianqi memperingatkannya agar berhati-hati karena bisa aja itu adalah jebakan. Tetapi Lao Qiu nggak peduli. Dia nggak mau melewatkan kesempatan sehingga tuar. Bener aja dugaan Jianqi guys, kalau Shu Huang langsung menggunakan armor burung buminya dan menghajar Lao Qiu. Nah lo, dari situlah Shu Huang menginterogasi Lao Qiu karena dia curiga dengan hubungan antara Chang Kong dengan Black Mansion. Dia menduga pasti Chang Kong sudah bekerja sama dengan Black Mansion untuk mengincar dirinya. Tetapi Lao Qiu di sini tidak mau ngaku guys, menegaskan kalau si Chang Kong sama sekali tidak ada hubungannya dengan kerjasama ini. Shoha yang mendengar itu nggak langsung percaya begitu saja. Dia mengancam kembali kepada Lao Qiu, menegaskan kalau bekerja sama Black Mansion itu nggak ada gunanya guys. Pada akhirnya Lao Qiu bergegas kabur bersama teman-temannya. Setelah itu Shu Huang bergegas pergi menuju ke suatu tempat. Melihat itu Wuxia menjadi sangat khawatir. Dia takut si Shu Huang bakal membuat hal gila lagi guys. Dekan Sui bersiap untuk menyusulnya. Di sisi lain ternyata Shu Huang pergi ke Villa Yuntai. Dia langsung memanggil Chang Kong agar keluar dari persembunyiannya. Gak lama dari itu, Chang Kong pun akhirnya keluar. Shu Huang segera meminta penjelasan, menuduhnya sudah bekerja sama dengan Black Mansion. Dia bahkan langsung menyerang Chang Kong guys, supaya berkata jujur. Tentu membuat Chang Kong kesal. Shu Huang berani sekali menyerang dirinya. Tapi dia juga gak mengaku kalau dirinya ini sudah bekerja sama dengan Black Mansion.
我勾结黑衣楼。 Namun tetap saja, Shu Huang tidak puas akan jawabannya. Dia pun bergegas maju kembali mengancam Chang Kong. Dirinya sangat yakin akan hal itu karena buktinya kemarin sang pelindungnya Lao Chiu sudah bekerja sama dengan Black Mansion. Shu Huang menganggap Lao Chiu sedang berkhianat. Alhasil dia mengajak Chang Kong untuk berlindung di Akademi Tianpei-nya. Waduh, ini Shu Huang nggak tahu nih si Chang Kong berkhianat. Jelas Chang Kong nggak setuju lah. Tetapi Shu Huang berusaha meyakinkannya. Karena ini akan membuat tingkat keselamatannya Chang Kong menjadi lebih besar. Tetapi nanti Chang Kong juga harus membayarnya guys. Kan karena udah menyelamatkannya tuh. 我才没有，是不是勾结黑衣楼？清九皇子殿下，我觉得他很危险。你的护道人纪星。 Gak lama dari itu, Wu Xian pun datang dan menyuruh Shu Huang agar melepaskan Chang Kong. Tetapi si Shu Huang gak mau. Dia malah meminta Wu Xian untuk mendengarkan apa kata dia. Karena bisa jadi, Chang Kong ini bakal diculik oleh Black Mansion dan disandra. Sehingga dia menjelaskan akan membawa Chang Kong ke Akademi Tianpei supaya dilindungi guys. Nah, ketika itu berhasil, maka Shu Huang yakin Chang Kong gak bakal bisa disentuh oleh siapapun. Apalagi anggota Black Mansion pasti bakal terpancing dan nanti dia bisa mengalahkan mereka. Chang Kong masih nggak terima guys. Dia ternyata mau dijadikan sebagai umpan. 住手！你这是保护人家。当然，如果云手恳请皇帝陛下。 Tetapi Shu Huang kembali memastikan kepada Chang Kong akan membuat suatu perjanjian. Chang Kong pun menjadi tertarik dan akhirnya mereka berdua kembali ke akademi. Gak lama dari itu, Dekan Sui datang dan penasaran akan apa yang terjadi. Tetapi Wu Xian masih bingung. Dia menganggap kalau semua orang ini tidak bisa dipercaya guys. Di sisi lain, Lao Chiu tidak percaya kalau Chang Kong bisa ikut dengan Shu Huang ke Akademi Tianpei. Tetapi Chiu Ye memastikan agar jangan bertindak gegabah. Karena mereka ketahui sekarang kekuatan Shu Huang sungguh kuat. Alhasil dia menyuruh Piao Miao untuk mencari kemana perginya si Fei Yu, Qian Qi, dan anak buahnya. Yang ternyata Piao Miao sudah mengetahui duluan keberadaan mereka guys. 一定是石荒有什么地步，让石荒如此放肆？不会的，去找李飞鱼、李剑池他。可我们实力有差距。 Dia menjelaskan kalau si Fei Yu dan lainnya itu sedang berada di dalam hutan dan bersembunyi di dalam sebuah goa. Mendengar kondisi mereka aman, maka Chiu Ye bisa membahas rencana selanjutnya, yaitu pembalasan Black Mansion kepada Shu Huang. Tiami menyarankan sebuah hal agar meminta bantuan temannya yang bernama Ying Shisan. Dia itu adalah seorang assassin guys. Nah, dengan ada kehadiran Ying Shisan, dia yakin pasti Black Mansion bakal berhasil menghabisi Shu Huang. Sementara Chang Kong dikurung di kediamannya Shu Huang, membuat dirinya tidak terima dan menyuruh Shu Huang untuk melepaskannya. Yang ternyata benar guys, tujuan Shu Huang mengajaknya ke sini untuk dijadikan umpan. 楚兄，石荒争取早日突破。这次我一定要杀。影子杀手杨13。 我有一个朋友， Dia yakin pasti Black Mansion gak bakal tinggal diam dan bakal datang ke sini untuk menyebut Chang Kong. Dan ketika itu terjadi, maka waktunya sungguh pas bagi si Shu Huang agar menghabisi Black Mansion di kota ini. Wu Xian dan Dekan Sui pusing bukan main. Tidak pernah menyangka si Shu Huang memiliki akal pikiran yang gila. Soalnya kalau bawa Black Mansion ke sini, wah, perang besar bakal terjadi. Wu Xian berusaha menghalangi Shu Huang karena pasti bakal terjadi pertarungan super besar, menyebabkan banyak korban berjatuhan nanti. Dekan Sui juga mencoba bertanya kepada Shu Huang, padahal sebelumnya dia udah menasihati Shu Huang agar tidak bertindak gegabah. Tetapi sekarang dia malah ngundang musuh ke sini. 赏赐？那是皇帝陛下，不要，坚决不要，打死也。这么大的功劳，是你个人的功劳，别总。 Tapi tetap saja Shu Huang memastikan agar tenang saja. Dia menjamin
pasti Chang Kong bakal berterima kasih dan memberikan dirinya sebuah tempat yang mewah. Mendengar itu, Yu Fei menjadi sangat penasaran dong, apa yang sebenarnya Shu Huang ini rencanakan coba. Alhasil, Shu Huang mengajak Yu Fei agar pergi dari sana supaya rencananya tidak bocor keluar. Setelah itu, Chang Kong dikunci di salah satu ruangan yang ada di sana. Dia menjadi semakin bertekad untuk menghabisi Shu Huang, guys. Tetapi karena Shu Huang terlalu kuat, pada akhirnya dia menggunakan waktunya agar berkultivasi, meningkatkan kekuatan. Sementara Shu Huang berjalan-jalan di sekitar akademi bersama Yu Fei, dirinya tidak menduga kalau musuh terbesar di sini adalah Blade Mansion. Tetapi di tengah perjalanan, mereka berdua digosipkan oleh para murid karena berpegangan tangan. Membuat Yu Fei tersipu malu dong melepas pegangannya itu. Dia beralasan kalau tangannya Shu Huang terlalu besar untuk dia pegang. Ciaelah, Shu Huang hanya tertawa mendengarnya. Nah, kira-kira apa rencana Blade Mansion selanjutnya? Apakah mereka bakal memanggil sang assassin kuat yang bernama Ying Shesan itu? Penasaran kan? Seberapa kuatkah dia? Setelah itu, Shu Huang kembali menemui Dekan Lu dan memberikan rumput iblis yang sudah dia dapatkan. Buat yang lupa, rumput ini didapatkan di Goa Naga Iblis bersama Dekan Sui kemarin. Jelas Dekan Lu tidak lupa berterima kasih akan hal ini. Dia juga yakin kalau yang mengambil rumput ini adalah Shu Huang sendiri. Sehingga Dekan Sui hanya memberikan lokasi detailnya doang. Dia juga menyuruh Shu Huang untuk menunjukkan buram buminya yang sudah bertransformasi kedua kali karena dia penasaran nih. Segera Shu Huang pun mengeluarkannya, guys. Dia juga penasaran apa yang terjadi kalau dia terus menggunakan transformasi. Dekan Lu sangat terpukau karena buram buminya Shu Huang ini sangat kuat dibandingkan roh raja. Tapi dia juga sangat penasaran, yang berarti kalau seperti ini Shu Huang bisa bertransformasi untuk ketiga kalinya, guys. Dari sinilah Dekan Lu menjelaskan kalau semisal bro-nya Shu Huang berhasil transformasi lagi, maka bakal menjadi beruang tingkat dewa. Sehingga dia pun bertanya terlebih dahulu, berapa banyakkah tingkatan yang ingin Shu Huang capai untuk roh beruang buminya satu ini. Dijelaskan juga, guys, sebenarnya di dunia ini, semua orang bisa mengetahui ada 4 tingkatan untuk roh, yaitu tingkatan biasa, tingkat raja, tingkat dewa, dan tingkat dewa 4 monster. Tingkatan raja itu seperti tulip raja ungunya milik Su Yufei. Nah, itu baru tingkat raja, guys. Tetapi Dekan Lu agak curiga kalau roh yang mencapai tingkat dewa 4 monster itu bukanlah tingkatan tertinggi, melainkan ada lagi, guys, yaitu tingkat kelima alias Raja Dewa. Soalnya dalam 10 tahun terakhir ini, Dekan Lu selalu berkultivasi menghilangkan racun, tetapi di satu sisi, dia juga membaca hampir semua buku yang ada di dunia. Nah, cuman itu dugaan masih belum bisa dikonfirmasi ya, guys. Karena selama hidupnya, dia belum pernah melihat ada roh yang mencapai tingkat Raja Dewa. Wow. Mendengar hal itu, tentu Shu Huang terkejut. Dari situlah dia bertekad ingin membuat Raja Burung Buminya berubah menjadi tingkat Raja Dewa. Mantap. Dia sangat yakin dan menegaskan kalau dirinya akan berjuang mati-matian demi mencapai tingkat tertinggi itu. Tentu membuat Dekan Lu terkejut dong, bukan main. Dia pun menjelaskan kembali kalau transformasi roh itu sangatlah sulit, apalagi belum ada yang pernah bertransformasi kedua kalinya lagi selama 1000 tahun terakhir. Tetapi Shu Huang sangat yakin, guys, kalau dia akan bertransformasi kembali.
Alhasil di sini dirinya penasaran gimana caranya untuk bertransformasi ke tingkat selanjutnya. 神王级吧，灵变是很难的。是走不到那个高度，人不就该立一个？ Melihat itu, Dekan Lu merasa bangga kepada dia, guys. Apalagi di sini, Dekan Lu menawarkannya agar menjadi murid pribadinya. Wadidaw. Menjadi murid Dekan Lu yang legendaris secara langsung. Siapa yang gak mau, ya kan? Tentu saja gak perlu pikir banyak, gak perlu pikir panjang. Shi Huang auto maju, menerima tawaran itu dan memberikan hormat. Dekan Lu menegaskan kalau Shi Huang akan menjadi uji coba pertamanya. Dia pun mengeluarkan ketiga buah gulungan dan menjelaskan kalau dirinya sudah mengubah ruangan ini menjadi ruangan spiritual. Diketahui juga, guys, kalau roh di dalam bentuk manusia itu merupakan roh yang paling kuat. Jadi jangan heran kalau semua roh mencoba berevolusi menjadi bentuk manusia. 说得好。 我愿意。 Tidak lama dari itu juga, dia mengeluarkan sebuah tali dari dalam ketiga gulungan. Ketiga tali itu pun langsung menyerang Shi Huang dan menghajarnya. Jadi Dekan Lu menyuruhnya agar menahan rasa sakit ini dan meningkatkan kekuatan. Awalnya Shi Huang merasa kelelahan, guys, setelah dihajar langsung oleh ketiga gulungan. Tetapi hatinya tetap teguh, menahan semua rasa sakit. Tidak lama dari itu, pada akhirnya, proses pelatihan pun sudah selesai. Dekan Lu menyuruh Shi Huang untuk memberikan informasi kepada Dekan Sui agar tidak mengganggunya dalam 50 hari ke depan. Karena dia kan ingin berkultivasi memperkuat diri, ya kan? Jadi kita sebut juga sebagai mengasingkan diri lah ya. 小石荒，小男人要坚持，这就是要一直灵变下去。 Setelah itu, Shi Huang kembali ke ruang pelatihannya di Menara Mingyue. Di sana dia berpikir keras dan sangat penasaran, apakah beruang bumi miliknya ini masih menjadi beruang atau udah evolusi menjadi sosok manusia nih. Gak lama dari itu, Shi Huang keluar dari ruang pelatihannya. Dia terus berpikir dan terus berpikir. Kalau semua orang di sini sangat bekerja keras, soalnya buktinya Tatsu aja sudah mencapai ke ranah pikiran puncak dan sebentar lagi bakal memasuki ranah persatuan. Lalu gak lupa juga ada Yu Fei yang bakal segera mencapai ranah pikiran. Jadi sekarang mereka sedang berlatih untuk memperkuat diri, guys. Sementara itu, Shi Huang pergi ke Gunung Peimu. Dia datang ke gunung ini untuk menghabisi naga iblis api. Soalnya sebagian kekuatannya sudah diserap oleh Qianqi kemarin, guys. Jadi pastinya sekarang merupakan titik terlemah bagi sang naga. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat dia sampai ke hadapan sumur naga iblis, dia bingung karena melihat seseorang berada di sana. Padahal sumur itu bisa dibilang salah satu tempat yang tersembunyi dan udah disegel oleh para dekan. Nah, dari situlah si Shi Huang mencoba memata-matai orang ini. Yang ternyata, guys, orang ini bernama Yang Shesan, seorang asasin dari kota Wanyao. Wadidaw. Di sini dia memanggil naga iblis api, berusaha bernegosiasi dengan si naga agar tunduk kepada sang raja iblis agung. Tentu ada balasannya, jadi nanti si naga iblis bisa menjadi raja iblis keempat di kota Wanyao serta merayakan festival iblis. Demi meyakinkan si naga, tidak lupa dia juga memperlihatkan plakat miliknya dan terus memanggil sang naga. Jadi plakat itu sebagai tanda kalau dia benar-benar dikirim atau diutus langsung oleh sang raja iblis agung. Tentu membuat sang naga terkejut
dia langsung emosi guys. Soalnya jika bukan karena si pemimpin kota Wang Yao, dirinya pasti sudah mencapai ranah pencapaian surgawi. Jadi sebenarnya 10 tahun yang lalu, dirinya adalah Raja Iblis terkuat di kota Wang Yao. Pada saat itu, pemimpin kota Wang Yao menaklukkan seluruh kekaisaran Tianlong. Jadi karena si pemimpin kota itu, dia pun digeserkan dari pangkatnya guys. Tetapi susah menenangkannya, karena dia sangat yakin, dengan kekuatan sang naga iblis api, dia bisa menentang sang Raja Iblis Agung nanti. Soalnya Raja Iblis kedua dan ketiga aja udah menerobos cuman dalam 1,5 tahun dan berada di ranah penguasaan guys. Sementara Raja Iblis Agung sekarang berada di ranah pencapaian surgawi dan rencananya nanti 3 Raja Iblis bakal menguasai seluruh kekaisaran Tianlong. Jadi ya, nantinya Shesan akan mempertaruhkan nyawanya dalam membantu si naga iblis api memberontak. Tentu membuat Shohan menjadi semakin penasaran. Emangnya apa itu festival iblis di kota Wang Yao? Apalagi ranah-ranah yang mereka sebutkan tadi seperti ranah penguasaan atau ranah pencapaian surgawi, itu semua merupakan ranah tertinggi guys, tingkat terakhir. Alhasil Shohan pun menunjukkan sosoknya dan tertarik akan hal itu. Wadidaw, apakah Shohan bakal bergabung dengan mereka guys? Atau dia ingin menghalangi Shesan dalam misinya ini? Soalnya kan Shesan ini temannya Tianming. Tapi yang pasti awalnya Shohan ingin menghabisi si naga iblis api itu. Cuma kita nggak tahu nih gimanakah rencana selanjutnya. Setelah itu, si naga iblis api menantang kalau semisal Shesan bisa mengalahkan Shohan, maka dia bakal setuju untuk tunduk kepada Raja Iblis Agung. Shesan langsung mengancam Shohan guys, menyuruhnya untuk siap bertarung. Dia menyetujuinya dan membuat kesepakatan dengan si naga iblis api. Shohan mendengar itu tersedih guys, karena dialah yang ingin menjadi bagian dari sang Raja Iblis Agung. Shesan mengancamnya segera maju menyerang mengelilingi Shohan. Itu membuat Shohan terkejut. Ternyata Shesan memiliki kecepatan tinggi. Soalnya dia baru pertama kali bertemu dengan lawan yang mengandalkan kecepatan guys. Akan tetapi dirinya langsung menggunakan kekuatan bumi untuk menyerang area sekitar. Alhasil, itu berhasil membuat Shesan terpukul mundur. Tidak cuma sampai situ, Shohan juga bergegas maju untuk menyerang. Tetapi sayang, dengan cepat Shesan berpindah ke belakangnya dan menyerang balik. Untungnya Shohan dengan cepat menggunakan armor bumi sehingga pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan ini Shohan sama sekali tidak bisa menyentuh Shesan karena dia yang terlalu cepat. Akan tetapi, karena Shesan juga mengetahui jelas kekuatan Shohan yang sangat kuat, pada akhirnya dia pun kabur, bersembunyi, berubah menjadi roh suci guys. Namun sayang karena mereka berdua sama-sama menggunakan roh bumi, jadi Shohan bisa tahu jelas kalau si Shesan itu sedang bersembunyi di bawah tanah. Jadi dia bisa mendeteksi gitu guys. Sehingga Shesan dihempaskan keluar dari tanah dan langsung dihajar. Setelah itu Shesan langsung kabur menjauh dari sana. Membuat Shohan kecewa dong. Ternyata Shesan ini sangat lemah ya. Ya elah. Dari awal mengancam Shohan tetapi sekarang malah kabur terbirit-birit. Kebanyakan bacot tuh orang tuh. Setelah itu, Shohan pun bergegas mendekati Gua Naga Iblis
dan mengancam sang naga iblis. Tetapi nampaknya si naga ini tidak takut, menyuruhnya agar turun bertarung melawannya. Itu membuat Shu Huang tertawa keras. Dia menganggap kalau si naga ini cuma pura-pura kuat. Alhasil tanpa basa-basi, Beruang bumi pun dikeluarkan untuk menyerangnya guys. Sang naga juga tidak mau kalah, dia mengumpulkan kekuatan serta menyerang. Tetapi beruang bumi Shu Huang jauh lebih kuat, berhasil menghempaskannya ke tanah. Menyaksikan itu, Shu Huang segera turun untuk menghadapinya secara langsung. Tetapi apa yang terjadi? Si naga api menyemburkan api dari mulutnya ke arah Shu Huang. Segera Shu Huang menyadari hal itu, dia menggunakan pedang dewanya dan burung phoenix. Dan serangan pun kembali dilancarkan guys, yaitu semburan api dari api phoenixnya. Alhasil adu kekuatan pun terjadi. Untungnya di sini adu semburan api berakhir seri. Shu Huang langsung mengancamnya akan segera dihabisi oleh phoenix dia guys. Yang dimana itu membuat si naga iblis api bingung. Kok Shu Huang bisa memiliki dua roh suci ya? Satu beruang, satu phoenix. Apalagi yang satu ini merupakan roh api binatang ilahi phoenix yang terkenal legendaris. Dirinya sangat tidak menyangka Shu Huang bocah seperti semut kecil ini bisa mengendalikannya. Diketahui juga guys, kalau roh ilahi phoenix ini merupakan roh api suci pertama di zaman kuno. Karena tidak ada pilihan, si naga api pun maju dan menyerang. Shu Huang tidak mau kalah, juga langsung menyuruh phoenixnya untuk maju menghadapi sang naga. Alhasil adu kekuatan pun terjadi. Tidak cuma sampai situ, Shu Huang juga mengeluarkan burung buminya dan menyerang. Itu membuat si naga iblis kewalahan dan auto terhempas. Tidak lupa dia juga menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya menggunakan jari pedang api. Naga iblis api kesakitan menerima serangan itu. Tanpa basa-basi, Shu Huang menyuruh kembali roh suci miliknya untuk menerjang. Dan ya, si naga api dibuli habis-habisan guys. Dia dilempar dan dibanting-banting oleh Raja Beruangnya Shu Huang. Si naga juga dibawa terbang oleh phoenixnya dan dijatuhkan. Lalu buat serangan terakhir, sang Raja Beruang pun maju, menghajarnya hingga terhempas ke tanah. Alhasil karena serangan combo itu, si naga api cuma bisa tergeletak lemas di tanah. Shu Huang juga tidak menyangka guys, gabungan kekuatan dua roh sucinya sangatlah kuat. Padahal baru kali ini dia menggunakan cara ini buat bertarung. Tanpa basa-basi, dalam mengakhiri hidup sang naga iblis api, Shu Huang menebasnya menggunakan pedang dewa guys. Alhasil, naga iblis api pun terbantai. Setelah itu Shu Huang menduga seharusnya daging naga ini pasti lezat, soalnya daging legendaris ya kan. Apalagi daging naga ini mengandung yang namanya esensi super kuat, sehingga dia pun memotong-motongnya ingin memanggangnya sepulang nanti. Tetapi saat dia memotong daging itu, dia merasakan ada sesuatu yang mendekat. Alhasil dia pun langsung keluar dan menyerang sekitarnya guys. Dan benar aja dugaannya, ternyata si Sesan kembali untuk memata-matainya. Akan tetapi semua serangannya Shu Huang berhasil dia hindari. Yang dimana itu membuat Shu Huang menjadi semakin murka dong, melihat naga iblis api yang bakal jadi temannya itu terbantai. Dia menyerang Shu Huang secara terus-menerus, dan pada akhirnya Sesan pun terkena serangannya dan terhempas menerima luka guys, tepat di kaki.
Akan tetapi dia bergegas kabur dan meledak Shi Huang. Dia mengatai kalau dirinya terluka saja bisa berlari lebih cepat dibandingkan Shi Huang. Udah dikalahkan tapi masih ngeyel aja nih orang ya. Membuat Shi Huang menjadi semakin emosi, bertekad ingin melatih keterampilan kecepatan nanti saat berada di akademi. Akan tetapi sebenarnya di satu sisi dia menduga kalau Shi Sesan bisa menyembuhkan luka-lukanya sambil berlari. Pada akhirnya Shi Huang pun kembali ke kota. Di sini dia masih sangat kesal guys, karena gagal menangkap Sesan. Tetapi dia juga menjadi sedikit lebih tenang, yaitu tugasnya menghabisi si naga iblis api sudah berhasil dicapai. Sehingga dia pun bergegas kembali ke akademi untuk membagikan daging naga yang dia bawa. Wadidaw. Untuk pertama kali kita melihat combo dari kedua roh sucinya Shi Huang ya. Naga iblis api pun yang terkenal kuat, bahkan membuat dekan Lu keracunan aja bisa dikalahkan dengan mudah oleh kombonya Shi Huang. Kalau kayak gini harusnya dia lebih kuat daripada dekan Lu dong, ya enggak? Tapi enggak juga guys, kalian mesti ingat, sebenarnya si naga api iblis sudah melemah. Soalnya di episode kemarin, setengah jiwa dari si naga iblis api sudah keluar dan masuk ke dalam tubuhnya Jian Qi. Itulah alasan kenapa Shi Huang kembali ke gunung dan berani melawannya guys. Kalau full power, full jiwa mah dia nggak berani. Tetapi sepertinya sehabis ini Shi Huang akan melatih teknik kecepatan nih. Soalnya tadi kita lihat kan dia kesel banget tuh. Jadi sangat lambat dan tidak bisa mengejar Sesan. Pada akhirnya Shi Huang kembali ke Akademi Tianpei. Tetapi di sini dia merasa kebingungan kenapa bisa ada Wuxian dan ramai sekali. Wuxian menjelaskan yang ternyata mereka sudah mendapatkan pesan khusus kalau ada orang-orang dari Kekaisaran yang bakalan datang ingin menyebut sang pangeran ke-9 mengendarai binatang Silver Luan. Apalagi seharusnya mereka memiliki perjalanan 20 hari. Tetapi ketika mereka mengendarai Silver Luan, mereka bakal sampai cuma dalam kurun waktu 3 hari. Waduh, cepat banget ya. Sehingga Wuxian datang ke sini untuk memberitahukan berita ini kepada Shi Huang secara langsung. Tentu membuat Shi Huang terkejut, karena ini baru aja beberapa hari semenjak Cangkong berhasil dicuri. Dia juga sedikit tertarik dengan binatang Silver Luan ini karena katanya cepat sekali. Itu buktinya 20 hari malah jadi 3 hari guys. Gak cuma sampai situ, Wuxian juga menasihati Shi Huang agar lebih berhati-hati dari sekarang. Soalnya dia mendapatkan informasi Tianming sudah bekerja sama dengan sejumlah ahli dan mengatakan ingin datang demi menghabisi Shi Huang. Apalagi Ji Xingluo itu bakal segera muncul mencari pangeran ke-9 Cangkong. Jadi pasti nanti semua orang-orang kuat bakal muncul guys, hanya demi menyelamatkan sang pangeran ke-9 alias Cangkong. Makanya mereka semua berkumpul di sini untuk membuat sebuah rencana bagus. Tetapi Shi Huang yakin kalau sebenarnya Xingluo itu cuma ingin merebut gelar resminya Cangkong. Makanya selama ini dia tetap berada di sisinya Cangkong dan diam-diam mengendalikan dia guys. Tetapi Shi Huang mulai berpikir dan ingin meminta bantuan dari orang asing. Karena kalau orang-orang itu datang secara bersamaan, pasti mereka bakal kerepotan guys. Di samping semua masalah itu, Shi Huang juga meminta sebuah imbalan kepada Yang Mulia Kaisar karena dengan semua kerja keras yang sudah dia lakukan, seperti contoh menangkap Cangkong beserta Xie Tian sebelumnya. Jadi usahanya harusnya mendapatkan hasil dong. Tetapi si Wuxian agak kesal guys, karena ulahnya Shi Huang yaitu memenjarakan Cangkong itu malah membuat masalah semakin besar. Shi Huang memastikan dan menegaskan
kalau semua hal yang dia lakukan itu sudah benar. Jadi tidak mungkin dia sengaja membahayakan Akademi Tianpei, apalagi kota mereka. Segera Wu Xian menyuruh anak buahnya yang ada di sana untuk mengambilkan hadiah buat si Shi Huang. Tidak lama dari itu, anak buahnya pun kembali membawakan sebuah pedang besar dan sebuah gulungan. 可是北地天骄，不容你可不要颠倒黑白啊！不老吗？听那皇帝陛下，你也敢？皇帝老儿有没有什么话说？ Dijelaskan kalau pedang itu bernama Yu Jiu Xiao. 500 tahun yang lalu, di Kekaisaran Tianlong ini, ada seseorang yang disebut-sebut sebagai generasi dewa dan namanya adalah Pei Xiaotian. Dia ini memiliki jasa yang super besar, guys. Pada saat itu, ada sekelompok iblis yang keluar dari kota 10.000 iblis menyerang kota ini. Akan tetapi si Xiaotian tidak membiarkan hal itu terjadi dan segera maju menggunakan pedang ini untuk menghabisi mereka. Sayangnya dia juga harus tewas dalam pertempuran itu. Nah, dari situlah pedang Yu Jiu Xiao ini tidak pernah dipegang oleh orang lain sampai sekarang. 北啸天战死在我，这把御九霄，陛下真偏心。 Apalagi kalau Shi Huang membawa pedang ini, pasti siapapun petinggi yang ingin menjatuhkan Shi Huang bakal berpikir 2 kali, guys. Soalnya pedang ini kan terkenal banget. Dan sekarang Shi Huang disebut mendapatkan gelar Dewa Perang Kecil. Tidak akan ada lagi yang akan meremehkannya di kota Tianpei. Tetapi Shi Huang sempat berpikir, karena sebelumnya dia mendengar 3 raja iblis dari kota 10.000 iblis atau Wang Yao ingin memulai kembali rencana 500 tahun yang lalu. Sehingga dia menduga kemungkinan dirinya mau tidak mau harus ikut turun tangan mengurus para iblis seperti si Pei Xiaotian. Jadi seperti kejadian lama terjadi kembali. Cuman kali ini mungkin Shi Huang tidak bakal meninggoy. Nggak seperti Pei Xiaotian. 就可以将小战神封好。皇帝老儿考虑的也算是让我解决万妖城的计划。这个妖城3大妖王， Dia juga segera mengambil gulungan itu dan mempelajari isinya. Setelah itu, Wu Xian menasihati Shi Huang kembali agar tidak berbicara omong kosong di hadapan yang mulia. Jelas Shi Huang memastikan agar tidak perlu khawatir. Tetapi di satu sisi dia menduga sebenarnya Wu Xian ini iri sama dia, guys. Tentu mendengar itu, Wu Xian pun pergi. Yang berarti benar kalau dia itu iri. Shi Huang menghalanginya dan tidak kesal, guys. Karena Wu Xian membawa semua penjaga rahasianya. Tentu Wu Xian bingung dong. Karena dia membawa semua penjaganya itu demi berjaga-jaga dalam penjemputan Cangkong yang akan segera tiba. 老子太记仇了，我的刀我算是看出来了。是你有问题吧？等等，跟云手座又吃别的食。 Shi Huang berpikir, jikalau semua penjaganya dibawa, maka siapa yang akan menjaga Cangkong coba? Karena bisa aja kan, Jixing Luo datang ke penjara untuk menculik Cangkong terlebih dahulu. Sehingga dia menyuruh para penjaga agar segera kembali ke sana. Tetapi apa yang terjadi, guys? Benar tebakannya Shi Huang. Ada sebuah tanda kembang api bala bantuan dari arah penjaranya Cangkong. Alhasil Wu Xian beserta para penjaga bergegas kembali ke sana. Tidak lupa Shi Huang menyuruh Dekan Sui agar tetap berada di perguruan mencegah serangan diam-diam. Dan pada akhirnya Shi Huang pun pergi membantu Wu Xian. 那牢狱是谁在看管？不做事归一境。快回去啊！干脆叫你云笨蛋好了。 Setelah itu Dekan Sui menyuruh wakilnya pergi ke Menara Mingyue dan mengamati sekitar. Di sisi lain, Shi Huang yang berlari menuju markas besar penjaga naga rahasia bersama si Wu Xian. Sesampainya mereka di sana, tiba-tiba ada seorang penjaga yang datang memberikan informasi kalau si Xietian beserta Fei Yang sudah kabur duluan dan mereka kabur ke arah gerbang barat kota.
Usian yang lainnya bergegas ingin mengejarnya guys. Tetapi dia tiba-tiba tersadar. Soalnya dirinya nggak pernah melihat sosok penjaga satu ini. Mendengar hal itu, Shu Huang menduga kalau penjaga ini berasal dari kelompok musuh, yaitu salah satu dari ke-13 Kalajengki Emas. Karena udah ketahuan, jelas sang penjaga mencoba kabur. Tidak melepaskannya, si Usian maju dan mengejarnya. Akan tetapi, Shu Huang memastikan agar berhati-hati, soalnya bisa aja ada sebuah penyergapan. Tentu Usian semakin emosi guys. Dia tidak terima seenaknya orang luar bisa masuk atau keluar ke dalam markas penjaga naganya. Dia pun memadatkan kekuatannya berbentuk sebuah formasi untuk memeriksa semua yang ada di sekitarnya. Tidak lama dari itu, muncullah sebuah tanda roh yang menunjukkan kalau ada orang asing. Alhasil karena udah ketahuan, muncullah orang asing itu yang ternyata itu adalah Tianming beserta teman-temannya guys. Mereka langsung mengeluarkan kekuatannya untuk bertarung. Xie sudah tidak sabar ingin balas dendam, langsung maju menghadapi Shu Huang. Jelas Shu Huang tidak takut mengeluarkan beruang bumi, membuat Xie bingung karena Shu Huang ternyata bertransformasi roh lagi. Wah, ini bakal epic nih pertarungannya nih guys. Ternyata Tianming dan lainnya itu pintar banget ya. Mereka menggunakan kesempatan kedatangan sang kaisar untuk mengambil kembali Xie Tian dan juga si pangeran Chang Kong. Tetapi sepertinya Xie Tian bakal dijadikan bubur atau dihajar habis-habisan sama si Shu Huang nih guys. Setelah itu tanpa basa-basi, Shu Huang pun maju dan menyerang. Sayangnya serangan itu masih bisa dihindari oleh Xie Tian. Gak cuma sampai situ, Shu Huang juga langsung menggunakan armor buminya dan menyerang kembali. Tidak lupa dia juga meremehkan Xie Tian karena terlalu lemah. Alhasil itu membuat Xie Tian terhempas, tidak bisa menahan serangannya Shu Huang. Di sini dia juga kebingungan karena sebelumnya dia masih bisa menahan serangan Shu Huang. Tetapi kok sekarang sulit banget ya. Gak mau memberikan kesempatan, Shu Huang segera menyerangnya kembali dengan beruang bumi. Xie Tian tidak berdaya guys. Pada akhirnya dia dihajar habis-habisan. Namun karena melihat ada kesempatan pada saat Shu Huang berada di dekatnya, tanpa basa-basi segera dia kumpulkan kekuatan menggunakan teknik matahari api 9 surga. Tetapi sayang, teknik itu sama sekali tidak berguna guys. Dengan mudahnya Shu Huang menghancurkan itu semua. Tidak lama dari itu, tiba-tiba dari belakangnya Shu Huang, Sesan muncul dan menyerangnya. Alhasil serangan itu mengenai telak, membuat Shu Huang terpukul mundur. Shu Huang marah guys, dia maju kembali menyerang Sesan. Tetapi saat keduanya sedang bertarung, Shu Huang terus mendapatkan luka di tubuhnya. Melihat ada kesempatan, Xie Tian pun mengajak Sesan untuk bekerja sama mengalahkan Shu Huang. Alhasil keduanya mengumpulkan kekuatan dan menyerang secara bersamaan. Tetapi sayang Shu Huang segera menggunakan kekuatan penahan dan membuat mereka berdua auto terpukul mundur guys. Sesan tidak terima maju kembali, dia menghilang, langsung menyerang Shu Huang secara diam-diam. Untungnya Shu Huang sadar akan hal itu dan berhasil membalas. Dia bisa melihatnya karena melihat lukanya Sesan yang sedang berdarah. Tetapi karena Shu Huang terlalu kuat, Sesan memutuskan untuk mundur terlebih dahulu menggunakan roh emasnya. Tentu Shu Huang tidak akan membiarkan kejadian ini terjadi dua kali. Sesan berhasil kabur.
di mana dia langsung menggoncangkan tanah membuat Sesan terhempas. Tidak lupa dia juga menyerang Zetian dan menghempaskannya guys. Makin OP aja nih bocah nih, si raja beruang ya. 2 lawan 1 tidak ada gentar. Setelah itu karena mereka berdua tidak bisa mengalahkan Shi Huang, Zetian mengusulkan untuk menggunakan rencana terakhir. Apalagi ini merupakan markas penjaga dari negara rahasia. Dan jikalau sampai Akademi Tianpei atau Dekan Sui datang, pasti itu bakal sangat merepotkan. Mendengar itu, tidak ada cara lain, pada akhirnya Sesan setuju. Dia meminta bantuan kepada Chiuya untuk membuka harta karun lonceng angin. Pada akhirnya mereka bertiga pun mengumpulkan kekuatan, bekerja sama, membuka harta karun lonceng emas. Yang ternyata harta karun lonceng itu langsung berubah menjadi roh burung emas guys. Di sini bisa kita lihat, roh burung emas terlihat cukup kuat, sampai-sampai auranya aja membuat angin yang sungguh kencang. Yang menyaksikan itu terkejut bukan main dan tidak menyangka. Gak cuma sampai situ, ketiganya masuk ke dalam roh burung emas untuk memperkuatnya guys. Setelah semua persiapan kekuatan sudah selesai, roh burung itu pun segera maju untuk menyerang Wuxian. Anak buah yang menyaksikan itu tentu tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan roh suci miliknya, yaitu roh api dalam membantu Wuxian. Tetapi sayang, roh burung emas jauh lebih kuat dan mereka semua auto terhempas. Tidak lama dari itu, Dekan Sui dan Yu Chan pun muncul. Mereka di sini ingin membantu Shi Huang dan lainnya dalam melawan sang roh burung emas. Segera Yu Chan mengeluarkan naga ungu guys dan menyerang. Dekan Sui juga melancarkan roh sucinya, menyerang secara bersamaan. Ini adalah serangan gabungan ya guys, sehingga ledakan besar pun terjadi. Tidak mau ketinggalan, Shi Huang juga segera maju menggunakan brom buminya, membanting-banting sang burung emas. Eits, belum selesai. Segera Yu Chan dan Dekan Sui memadatkan kekuatan bersiap untuk menyerang. Si Wuxian dan anak buahnya juga ikutan guys, semuanya bersiap. Segera tanpa basa-basi, keempatnya pun menyerang secara bersamaan. Membuat sang burung emas auto terluka parah dong. Dia langsung kabur dari sana. Yu Chan menegaskan kepada teman-temannya agar jangan membiarkan sang burung lepas. Alhasil semuanya mengejar sampai ke depan gerbang kota. Tetapi tampaknya si burung emas itu masih terlihat sehat walafiat guys, setelah terkena serangan penggabungan dari mereka. Wah, ini burung kuat juga nih ya. Padahal udah diserang oleh para petinggi dari Akademi Tianpei. Dekan Sui pun menyuruh Wuxian menggunakan teknik rahasianya. Jelas Wuxian juga mau dan langsung mengumpulkan kekuatan. Yang ternyata teknik rahasianya itu adalah teknik kasih buff gitu guys, atau memperkuat teman-temannya. Sehingga kekuatan Shi Huang beserta yang lainnya langsung meningkat sebanyak 2 kali lipat. Tidak mau menghabiskan banyak waktu, mereka pun bergegas untuk maju menghajar si burung emas. Shi Huang menyuruh Wuxian, anak buahnya, dan Dekan Sui agar menyerang terlebih dahulu. Tujuannya melemahkan si burung emas. Segera mereka pun patuh, bertiga memadatkan kekuatan dan menyerang bersamaan. Tetapi sayang, serangan mereka bertiga malah dihempaskan kembali dengan mudah oleh si burung emas. Namun, Shi Huang menyuruh Yu Chan agar menyerang mengikat si burung itu.
Dia juga menjelaskan sebenarnya kelemahan dari si burung emas itu adalah matanya guys. Sehingga Yu Chan langsung melaser matanya, membuat sang burung emas auto kewalahan. Tidak mau ketinggalan, Shu Huang juga melancarkan serangan, menghempaskannya ke tanah. Tetapi semua serangan mereka itu masih belum cukup. Sang burung emas malah semakin mengamuk dan menyerang mereka kembali. Dengan sigap, Shu Huang menggunakan pelindung burung bumi menahan semua serangannya. Tetapi tetap saja, Shu Huang juga ikut kewalahan guys. Yu Chan menggunakan kekuatannya untuk membantu Shu Huang. Alhasil itu berhasil membuat si burung emas teralihkan perhatiannya dalam menahan serangan itu. Setelah itu segera Shu Huang menggunakan pedang barunya sekaligus mencoba kekuatannya guys. Dia pun maju dan menyerang burung emas secara langsung. Alhasil terjadilah adu kekuatan dan tuar. Seru juga episode kali ini ya, full bertarung nih. Apa yang bakal terjadi guys? Apakah mereka bisa mengalahkan si burung emas? Kalian mesti ingat ya, di dalam sana itu ada gabungan 3 jiwa musuh. Tapi memang tidak menyangka ya, burung emas ini kuat banget. Sampai-sampai Shu Huang udah gabung kekuatan sama teman-temannya, itu masih belum cukup loh. Wah. Tetapi penasaran juga sih sama kekuatan pedang barunya Shu Huang. Sekuat apa ya guys? Katanya sih itu bekas dewa perang zaman dulu. Harusnya kuat banget tuh. Setelah itu Shu Huang menyuruh Yu Chan membantunya menyatukan kekuatan. Yang ternyata pedang barunya ini sangat kuat guys. Sampai-sampai burung emasnya itu kalah dalam hal adu kekuatan. Wow. Tanpa basa-basi, Yu Chan menurutinya dan memberikan pedangnya kepada beruang bumi. Tetapi walaupun sudah terluka parah, si burung emas itu masih ada akalnya guys. Dia menyerang kembali ke arah Shu Huang dan kawan-kawannya. Dekan Sui menyaksikan kelemahannya sudah muncul pun, itu segera menjadi semakin bersemangat, menyuruh Wuxian dan anak buahnya agar menyatukan kekuatan serta menyerang. Alhasil serangan itu terkena telak guys, membuat si burung emas terhempas. Tidak melewatkan kesempatan, Shu Huang menyuruh burung buminya untuk menerjang. Alhasil burung itu pun lenyap guys, ditebas olehnya. Setelah itu karena pertarungan sudah selesai, Shu Huang beserta kawan-kawannya berkultivasi memulihkan diri. Yang ternyata Wuya, Xie Tian dan juga She San, mereka bertiga yang berada di dalam burung tadi itu sudah kabur duluan guys, dan menonton pertarungannya dari jauh. Wah, boleh-boleh juga teknik kaburnya ya. She San sebenarnya ingin maju menyerang mereka karena ada kesempatan. Kebetulan kan Shu Huang dan kawan-kawannya sedang memulihkan diri. Tetapi Ciwei menghentikannya karena sekarang kelompoknya sudah mengalami kerugian super banyak. Jadi jangan mencoba mengambil resiko lagi yang lebih besar. Apalagi lebih bagus menunggu bala bantuan dari Black Mansion, kota Peiti. Tetapi She San gak setuju guys. Dia malah mengajak mereka berdua agar pergi bersama ke kota Wang Yao saja. Soalnya kalau ketua Black Mansion bergerak, pasti bakal menjadi masalah untuk kota Peiti. Jadi mereka bakal sia-sia juga menunggu Black Mansion bergerak. Tentu mendengar itu mereka berdua terkejut, apalagi menyebutkan kota Wang Yao. She menjelaskan sebenarnya kota Wang Yao itu memiliki kerjasama dengan Black Mansion. Apalagi di sana memiliki aturan yang sama, yaitu menghabisi para transformasi roh
Wah, berarti musuh Shi Huang sekarang bukan Black Mansion doang nih, Kota Wang Yao termasuk. Kita beralih kepada Shi Huang yang sudah menyelesaikan pemulihan kekuatan. Dekan Sui menasihati mereka agar lebih berhati-hati ke depannya. Karena Sesan itu asal-usulnya nggak jelas. Nggak jelas aja tetapi kuat banget, berarti ada sesuatu yang aneh. 杀灵变者，什么准则？不瞒两位，我们尤其是那个来路不明，是要小心谨慎些。 Wuxia menegaskan akan mengatur ulang pertahanan dari penjaga naganya. Suha meledeknya guys, karena buktinya udah kesekian kali pertahanan penjaga naga itu jebol. Wuxian auto kesal dong, dia mengatakan akan menghancurkan rohnya Setian beserta Fei Yang kalau semisal tertangkap nanti. Yu Chan bertekad ke Menara Mingyue untuk berkultivasi lebih lanjut karena dia sudah mendapatkan pencerahan dalam pertarungan tadi guys. Dekan Sui juga mengajak Shi Huang kembali ke akademi. Tetapi si Shi Huang baru teringat dan menanyakan soal tas yang dia bawa sebelumnya. Untungnya pada saat tas itu jatuh sebelumnya, si Dekan Sui langsung mengambilnya dan menyimpannya di Menara Mingyue. Alhasil mereka pun bergegas ke Menara Mingyue. 天和李飞扬，你这老脸得丢到什么时候？回到密龙卫，我就重新。我之前那个包裹在哪里啊？我直接回明月塔闭关修。 Saat sampai di sana, Shoha menjelaskan isi dari tas yang dia bawa itu merupakan daging naga iblis api. Tentu Dekan Sui kaget. Gimana caranya Shoha melawannya coba? Shoha pun berbisik menjelaskan dia diajari oleh Dekan Du. Nah, dari situlah Dekan Sui auto menyuruh Yu Chan agar memanggil semua murid makan bersama daging naga iblis api. Daging naga iblis api bagus nih buat pertahanan tubuh dan kultivasi. Setelah semua murid berkumpul, Dekan Sui menegaskan makanan yang ada di hadapan mereka itu merupakan daging naga iblis api. Mereka harus memakannya karena khasiat luar biasa di dalamnya untuk kultivasi. 是陆院长告诉我， 你怎么做到的？魔火妖龙啊，火妖龙的龙肉，对于火妖龙虽然不是纯正， Dia juga menyuruh mereka segera berkultivasi setelah memakannya guys. Jadi langsung diserap gitu ya. Karena pasti mereka bakal mendapatkan pencerahan setelah memakan daging naga. Itu membuat mereka senang dong, segera menghabisi daging naga iblis api itu. Tidak lupa setelah selesai makan, mereka juga bergegas kembali untuk berkultivasi. Shu Han pun mengobrol kembali dengan Dekan Sui. Dia menjelaskan masalah yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya berhubungan dengan kota Wang Yao. Dia bakal memberikan informasi kalau Sesan adalah utusan Raja Iblis Agung dari kota Wang Yao guys. Mendengar itu Dekan Sui terkejut bukan main. Dia membenarkan hal itu karena naga iblis api juga memang berasal dari kota Wang Yao. Nah, Shoha mengatakan guys, kalau dia pernah menguping Sesan, itu mengajak si naga iblis api bekerja sama untuk menjadi raja keempat pada saat dirinya ingin menghajar si naga iblis api kemarin. Tetapi Shoha menduga kemungkinan kedua raja iblis di antaranya itu belum mencapai ranah pencapaian surgawi. Dekan Sui mendengarnya terkejut guys sekaligus kesal. Karena kalau itu semisal terjadi, situasinya bakal menjadi lebih gawat dibandingkan 500 tahun yang lalu. Soalnya berarti ketiga raja iblis dari kota Wang Yao itu sudah bangkit. Padahal dulu kan si Pei Xiaotiang sudah menukar nyawanya demi menyelamatkan jutaan penduduk di 20 kota. 天战死在万妖城，北地20城的千万生。 三大妖王全都是塔天，是其中两大妖王要完成突破。 Sehingga dia pun bertekad menyuruh Wuxian mencapai ke ranah surgawi dulu demi berjaga-jaga. Karena untuk menghadapinya pasti sangat sulit guys.
Apalagi orang seperti Pei Xiaotian itu super langka, memiliki roh suci Raja Serigala Hijau. Wah, nah dijelaskan juga nih. Raja Serigala Hijau itu memiliki level yang sama dengan roh suci milik Dekan Lu. Tentu Shu-Han terkejut mendengarnya guys. Dia berusaha mengingat sesuatu setelah mendengar Raja Serigala Hijau. Yang ternyata dia langsung teringat akan Raja Serigala Biru yang ada di dalam hutan. 当今乱象丛生，用无限上达天庭，院长的三足火屋是这种灵在古老时代。莽荒青狼 Shu-Han berniat untuk menggunakan mereka lagi dalam membantunya menghadapi Black Mansion dan kota Wang Yao. Awalnya Dekan Shu nggak setuju guys, karena mau gimana pun Raja Serigala Hijau dan Biru itu berbeda. Tetapi Shu-Han memastikan, dia yakin, soalnya sebelumnya aja mereka bisa kerjasama menghabisi bandit Serigala Emas. Nah, mendengar semua penjelasannya Shu-Han, Dekan Shu pun akhirnya setuju. Apalagi dia melihat Shu-Han itu yakin banget. Tidak lupa dia menyuruh Shu-Han membawakan daging naga untuk membuat para serigala tertarik. Segera Shu-Han pun bergegas pergi ke sana, ingin masuk ke sarang Serigala Biru. Dekan Shu menyaksikannya tidak mau kalah guys. Mereka segera pergi, melakukan sesuatu yang menguntungkan juga. Wow, sepertinya bakal memulai persiapan untuk pertempuran besar-besaran nih. Mantap. Tetapi apakah Shu-Han sekarang bisa membujuk sang Raja Serigala Biru seperti kemarin? Kalau kau ingatkan dulu mereka pernah kerjasama menghabisi bandit Kalenjiki Emas. Dan tapi waktu itu, si Raja Serigala Biru ingin menghabisi Shu-Han juga guys, supaya dia bisa berkuasa sendiri. Tetapi sekarang kan Shu-Han membawakan daging naga yang langka tuh. Apakah cukup untuk menyogok para Raja Serigala Biru? Wow. 多个人多份力嘛。青狼王与莽荒院长，不如我去个。去吧。 Kita tunggu lagi di part 40 ya guys. Musim Junction di hari biasa. Yes, cuman di sini. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.